Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said di Cerita Sekolah. Hari ini kita kedatangan dua orang spesial yang gak pakai telur. Dua orang ini dua orang yang spesial. Kenapa saya katakan spesial? Karena yang datang langsung itu ketua OSIS dan sekretarisnya. Wah, ganteng dan cantik nemen. Jadi ngobrol di belakang udah pakai bahasa Jawa dan pakai bahasa Bugis. Pakai bahasa Banjar dan bahasa Bugis. Saya opening pakai bahasa Jawa. Ini karena kita kan jadi KN, jadi kita ngobrolnya langsung ngobrol kedua orang yang spesial ini, orang yang ditunjuk langsung oleh sekolah, anak Gen Z, Gen Z gak sih? Ya, Gen Z, benar. Ya, Gen Z ya. Anak Gen Z yang hari ini coba untuk memperlihatkan eksistensinya di tingkatan sekolah dan insya Allah akan siap menyambut ibu kota Nusantara. Nah, sebelum saya banyak kebacot, jadi saya lebih baik langsung perkenalkan Bapak dan Ibu terhormat. Pejabat di sekolah. Jurusannya enggak kan? Ya, inilah miniatur daerah. Nah, dua orang ini adalah orang yang punya latar belakang organisasi dan bukan sembarang mungkin ya, karena cuman kita akan lebih banyak ngulik bicarain tentang masalah cerita hal-hal menarik, bahkan sampai tentang bully di sekolah dan juga terapan pendidikan sekolah yang hari ini berjalan. Langsung saja mau berkenalkan diri yang tengah dulu lah, karena pengen ya walaupun ada masalah sedikit tapi jangan no problem. Nah, Bapak silakan. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Alamin, saya dari SMK Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Ya, lantang, laki. Nah, yang sebelah ini jangan jadi laki deh ya, masalah lah. Oke ya. Halo semuanya, nama saya Suci Ramadhani dari SMK Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Panggil saya Suci. Oke, panggil saya Suci. Suci. Asing ya Suci ya. Oh, yang jagain Kaila dan Nabi loh ya. Oke, dua orang ini saya kasih prolog dikit. Sebelumnya walaupun ada briefing, tapi saya kasih tahu duluan, briefing yang saya sampaikan tidak akan sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Waduh. Saya jahat. Enggak begitu. Ya, saya mau tanya hal yang menarik apa ya? Yang pertama karena jujur aja fase yang paling menyenangkan itu adalah masa-masa di sekolah. Walaupun cerita itu akan kita dapat setelah kita lulus mungkin ya, karena fase-fase menyenangkan itu hanya kalau buat saya, karena saya sudah melewati fase sekolah terus kemudian masuk kuliah dan hari ini beraktivitas sebagai jurnalis. Ya memang fase yang paling menyenangkan itu fase masa sekolah, atau bahkan ada lagunya nggak tuh, masa-masa yang paling indah adalah salah. Nah, dari ini kita bisa dapat poin bahwa memang banyak kan orang itu bingung waktu diceritain masa paling indah itu adalah masa di sekolah, ternyata enggak juga. Mikirnya kita waktu di sekolah karena belum ngerasain setelah ditinggalkan, maka yang ditinggalkan akan jadi kenangan dan itu yang akan dirindukan, khususnya bicara tentang sekolah. Hal menarik apa yang bicarain tentang masalah sekolah dari yang apa? Sebelum saya bicara tentang masalah organisasi, karena kalau saya ngobrol langsung organisasi ini formal banget ini. Hal menarik apa yang kamu dapat di fase sekolah dari kelas 1 sampai kelas 11 ya? Iya, benar. Ya, itu bedanya. Kalau di fase saya itu kelas 1, kelas 2. Baru dulu ya memang sudah ada semesteran, cuman dulu masih ada catur bulan. Per 3 semester, per triwulan itu pakai cau dianya. Ya ini terlalu tua sih buat kalian, tapi ya nggak apa-apa lah, bagian dari informasi buat kalian. Krik dulu karena nggak kena jokesnya, tapi yang jelas saya ngasih tahu bahwa dulu ada 3 fase, bukan cuma 2 semester. Dulu ada catur bulan 3 bulan kayak gitu ya. Nah, dia ada 3 catur bulan 1, catur bulan 2, catur bulan 3. Nah, kalau ini semester 1, semester 2 kan. Begitu ya? Iya. Baru kemudian itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan dulu. Sekarang jadi kelas 1 sampai kelas 12.
Makanya ketika kau bilang 11, saya mesti ngitung dulu ini 11 berapa ya? Oh, kelas 2 gitu ya. Gitu ya? Iya, Nah, berarti kan kelas 2 sekarang ya? kelas Iya, 2. kelas 2. Kelas 2. Nih, si siapa tadi nomornya? Amin. Amin. Iya. Udah berkeluarga? Belum. Oh, belum ya? Ya, Iya. ya belum lah. Masih lama. Masih lama, betul. Jadi Amin, apa? Aku pengennya Amin aja. Amin aja. Amin. Ah. Amin. 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 Hari ini jabat sebagai ketua OSIS. Dan Betul. saya nggak mau bicara tentang OSISnya dulu, tapi saya mau bicara tentang hal menarik apa di fase masa sekolah, masuk sekolah pertama deh, yang kamu dapat. Ya berbeda dari aktivitas. Hal menarik apa? Tapi jangan ngobrolin bully dulu ya. Yang menarik dulu ya. Karena kan jadi ketua OSIS dengan jumlah banyak siswa, banyak nggak sih siswa? Lumayan. Ada banyak. berapa banyak? 600 Ada 600 plus. lebih. 600 ya, 600 Iya. dengan berbagai jurusan. Iya. Apa pengalaman apa yang kau pernah dapat? Jadi saya itu pas pertama daftar ke SMK 2 ini ya, itu kan disuruh bawa beberapa berkas kayak nilai rapot, surat keterangan tidak buta warna, segala macam. Nah, saya itu hari pertama itu ketinggalan berkas kan, berkas buta warna. Jadi saya bolak-balik ambilin berkas yang ketinggalan kan. Karena dulu itu kurangnya informasi di-share di media sosialnya. Padahal sudah kalian kan angkatan Covid, sorry. Kan angkatan Covid waktu SMP ya? Iya. Iya. Jadi kebanyakan Iya. online. Harusnya bisa lebih kan di fase itu harusnya, cuman sekarang udah beda ya. Iya, beda. Jadi itu yang buat kamu pemberkasan gitu itu. Apalagi sih menarik deh. Kira-kira di sekolah lu ngapain aja sih yang menarik? Ya dibandingkan pengalaman personal kamu pun oke, nggak jadi masalah. Terlepas bicara tentang itu ya. Apa? Ada nggak? Kalau kamu suka geser, ada cerita menarik apa yang kamu? Mungkin waktu Aku banyak digombalin kakak-kakak gitu ya, gitu. Kayak gitu. tidak. Mungkin waktu pra MPLS ya. Di situ kan baru kenal banyak orang, ngeliat orang, wah ternyata gini ya. Tuh ngeliatnya kayak, aduh takut banget. Waktu SMP nggak pernah ketemu banyak orang gitu? Enggak, kan waktu di SMP COVID. Oh, interaksinya kurang gitu ya? Iya, Oh karena iya, dia- betul. Dan terus juga waktu di SMP saya mondok dulu, Wah, anak pondok. tapi saya keluar pondok. Oh, Pindah Assalamualaikum Muti gitu. Iya, Terus. iya, jadi saya kayak waktu masa pra MPLS tuh ternyata gini. Terus ngeliat banyak orang, kita juga disuruh siapin jargon. Oh, buatin jargon. Iya, jargon kelas, terus itu buat Jargon pensi kelas atau kelas. jargon kelompok? Jargon kelas. kelas. Oh, kelas. Per kelas itu pas Oh, kita MPLS-nya. ya kita ambil per jurusan gitu, Oh, gitu. kelas-kelas langsung. Boleh spill deh jurusan apa sih kalian? Kalian dong boleh spill jurusannya dong. Oh iya. Saya dari jurusan desain komunikasi visual. Kalau kamu Saya juga desain komunikasi visual sekelas sama dia. satu Ya, kelas. Satu kita kelas. Ini semua ini ketua OSIS-nya sama sekretarisnya satu kelas. Tapi terlepas dari itu, nih apa yang kamu dapat dari ya selain kamu derdek dengan wah ternyata ada perbedaan yang biasanya di pondok itu jarang kumpul dengan laki-laki dipisahin terus kemudian tiba-tiba kumpul gitu ya? Ya, tapi saya pindah ke SMP 1 waktu itu. Oh sempat pindah ke SMP 1. Iya, SMP 1 sini. SMP 1 terus kemudian lanjut Ke SMK. ke SMK. Di SMK interaksinya masih apa Covid ya? Ya Enggak, kok. Kak. SMK itu kemarin per MPLS sih kita ketemu. Enggak lain waktu di SMP Covid ya. Iya, sempat mondok cuma sebulan Sebulan terus. karena waktu itu ya kan lagi merah ya waktu Iya. itu. Jadi orang tua juga cemas gitu mungkin. Iya. Jadi masuk ke SMP terus kemudian ya ternyata tetap di rumah juga gitu. ternyata. ternyata di rumah juga. Ya saya mau bilang menarik atau tidak jujur aja ya karena fase Covid itu ya gimana ya? Rada kurang. Ya karena Hmm. ada hal-hal yang memilukan juga karena efek dari Covid kemarin itu ada attitude yang berubah dari anak-anak. Banyak sekali yang Banyak. berubah. Tapi saya mau nanti dulu sebelum masuk ke attitude. Ada pengalaman apa nih waktu di MPLS atau fase pertama? Oh, jadi yang tadi Pernah bolos nggak? bolos. Bolos. Belum masuk berencana.
Kamu rencana bolos? Untuk sekarang nggak bisa kan. Oh nggak bisa. Wah, Kan jadi betul, contoh. iya, jadi Mas. Ya, contoh. kita Nggak jadi mungkin contoh. dong. Jadi kalau nggak jadi OSIS nggak bisa berpotensi bolos gitu Waduh, ya? enggak, Oh, jangan. enggak. Jangan sampai ya. Ya bercanda ini juga jebakan tuh, enggak juga. Hmm. Oke, sekarang nih kan aktif di organisasi ya? Iya. Di organisasi. Buatmu seberapa penting sih efek organisasi? Karena jujur aja ya, dari anak yang hari ini lebih apa ya? Lebih ke mana ya? Lebih ke udah kurang jarang berkomunikasi pada masa Covid, acara masa Covid. Di Covid itu orang jarang berinteraksi, tiba-tiba kamu hari ini hadir, ada perbedaan yang jomplang kan. Iya. Apa yang kamu rasakan perbedaannya ketika ngurusin orang ya? Iya. Nah, apa yang kamu rasakan? Jadi yang saya rasakan itu ya perbedaannya sangat signifikan itu loh, kayak saya nggak bisa ngatur orang, tiba-tiba ngatur orang gitu. Terus juga jarang interaksi sama orang, tiba-tiba interaksi banyak sama banyak orang, komunikasi, diskusi di dalam ruangan itu, berpendapat, saran, kritik itu saya terima semuanya. Jadi saya berubah kepribadian lah bisa dibilang. Iya, jadi dari Dia dulu pendiam introvert. jadi tiba-tiba ekstrovert gitu loh. Lambo. Ekstravert apalah tuh, Mbok. Nggak, jujur aja, karena menurut saya tuh nggak ada istilah itu sebenarnya. Kita ini mau atau tidak mau saja. Ya mau terbuka atau tidak. Karena bilang Anda aku ekstrovert atau introvert lah apa. Enggak gitu. Buktinya anak ini bisa membuktikan yang ini bicara tentang kemauan saja. Dan hari ini dia tampil jadi ketua OSIS dan sekretaris di pengurus OSIS. Ini kan menarik menurut saya. Menarik ya, dari Covid kemudian hari ini menjabat jadi ketua OSIS dan hari ini bukan dipaksa. Karena keadaan memaksa sehingga interaksinya harus dimaksimalin, lebih banyak komunikasi sama orang, menerima pendapat, apalagi saran-saran, cerita-cerita, menampung cerita orang, jadi tong sampah gitu. Betul nggak sih? Iya nggak sih? Jadi Iya, tong sampah, jadi jadi curhatan, bahkan kadang diiriin, bukan irin pada waktunya gitu. Nah, selain itu di keluarga ada perubahan tidak dari orang? Saya pengen ngulik tentang organisasi. Kenapa? Saya pengen ngasih tahu orang di luar sana bahwa organisasi personal saya bicara tentang organisasi karena saya dari dari SD sampai SMP sampai aliyah, bahkan kuliah, bahkan sudah lulus kuliah itu masih di organisasi dan saya dapat rasakan interaksi antara saya dengan orang lain, komunikasi, terus kemudian attitude dan komunikasi bahasa itu lebih nyaman dan interaksi sosial kita lebih baik dibandingkan orang-orang yang tidak pernah ikut organisasi walaupun nilainya sebaik apapun. Ternyata yang dipakai pada waktu lulus itu tidak hanya nilai yang baik tapi juga bagaimana kemampuan bersosialisasi dengan orang lain. Dan hari ini bersyukurlah kalian dapat kesempatan dikasih Tuhan, kan bukan kesempatan kan dikasih Tuhan ya. Nah, bicara tentang organisasi, ada berapa banyak sih organisasi di sekolah? Ada ya OSIS, OSIS. PMR, Ada PMR, Ada. PMR, terus kemudian ada Paskib nggak sih? Apa sih? Paskas nggak sih? Paskas. Paskas. Paskas ya, Iya. kemarin organisasi Paskas. Terus apalagi tuh? Pramuka. Ada Pramuka. Iya. Oh, ada yang ikut di luar OSIS? Kalian ada ikut orang nggak sih? Ini dia dulu, dia ikut PMR. Oh, anak Betul PMR. Ya, anak PMR dia dulu. Kamu berarti kalau upacara bertugas di belakang gitu ya, nungguin orang jatuh gitu. Iya nggak sih? Betul nggak? Iya, dulu saya PMR. Bukannya begitu ya? PMR itu ya? Bertugas nungguin orang jatuh, berdoa mudahan jatuh. Tidak ada tugas. Jangan gitu kan. jangan ada Ya yang kalau jatuh yang kayak yang badannya agak besaran ya baru yang ngangkat kayak kamu kan masalah deh ya. Tapi ada teman. Ada ya, ada teman yang lebih besar yang bisa ngangkat ya. Nah, kamu betul-betul non organisasi sebelumnya? Belum ada sama sekali. Tiba-tiba organisasi Tiba-tiba aktif di organisasi. dan memaksakan diri untuk bisa, aku harus bisa nerima saran kritik dari orang lain. Ada saran dari orang tua nggak sih? Kalau Untuk dari- ngadapin, oh iya ternyata jadi ketua itu nggak gampang. Betul, orang tua itu nyaranin untuk ngelatih dari mulai sekarang ini aktif berorganisasi. Jadi kalau di dunia kerja itu nanti tidak kaget gitu loh, tiba-tiba Itu yang di disampaikan. tekanan apa segala macam itu jadi sudah terbiasa dari Artinya sekolah. disupport dari orang Iya, Iya. benar, Orang tua support banget ya. support. Sumpah keren. Kalau dulu ya saya lebih
Mama juga support, cuman karena ada kondisi keuangan nggak memungkinkan. Karena organisasi itu kan gini deh, kita itu apa ya? Kita itu lebih banyak menyisihkan waktu kan, Betul. waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang jajan. Iya kan? Kadang ngumpul ada waktunya, yang lain sudah pada pulang, yang lain pada pergi main game, kita masih sibuk bicara kita buat acara apa besok ya, bagaimana kegiatan bulan depannya, uang kan sudah bayar belum, gitu ya. Nah banyak hal dan itu kadang menyisihkan dan itu melelahkan, lelah nggak sih? Lelah banget ya. Pikiran, tenaga. Tapi yakin dan percayalah Yakin. bahwa apa yang kamu lakukan hari ini akan kamu dapat di kemudian hari. Kenapa? Baik itu dunia ataupun akhir, kalau kamu udah niatkan baik, insya Allah saya kamu temukan sesuatu hal yang baik di depan. Baik itu di, ya tadi kamu bilang di dunia kerja tadi, benar tuh bilang orang tua. Support dari orang tua diperbolehin ya. Diperbolehin. Karena ada resiko tuh, anak gadisnya pergi keluar malam, ada momentum waktu kan, ketika kayak pramuka, PMR ada momentum di mana harus nginep di sekolah kan, atau lagi pengukuhan gitu. Ada Iya, ya? Ada gitu ya. Orang tua bolehin ya. Karena ada kasih Oh, kepercayaan, iya, jadi kepercayaan. kita harus jaga kepercayaan itu. Nah, pas tuh. Kalau udah dikasih kepercayaan, dijaga kepercayaannya. Nih, orang tua support, ada support. Nah, kita mau bicara tentang masalah bully. Aduh. Bully. Ya. Karena bully ini apa ya? Masih kejadian nggak sih bully di sekolah? Masih, pasti Masih ada. ya, Iya. masih. Masih. Karena jujur aja, saya ngelihatnya bully itu bukan hanya bicara tentang gue jambak lu kan, nggak mesti gitu kan, atau di rame-rame dilemparin batu atau nggak, bully itu nggak gitu, tapi ucapan juga bagian dari bully. Iya. Nggak gitu, dan masih terlalu sering terjadi gitu ya. Karena jujur aja, bully ini bukan hanya bicara waktu kita SMA, tapi dari kita masih dari SD juga sudah ya, seperti saya bilang sebelumnya bahwa saya juga korban bully. Dulu pakai kacamata, sekarang saya agak rada minder ketika saya mau pakai kacamata karena bilangin Nobita. Benar nih, makanya saya bilang aduh gimana ya, merangin bully ya, kita mesti sama-sama bertugas. Menurut kamu orang yang melakukan bully itu apa? Kenapa? Apa? Kau pernah jadi korban bully nggak? Pernah Apa korban bully apa? secara apa sih? Secara Verbal. lisan, verbal. Kalau fisik belum pernah. Jadi secara lisan dia sampai. iya, secara lisan. Terus gimana? Saya diremehkan itu oleh teman satu organisasi saya juga. Diremehkan kayak ya kamu nggak bisa apa-apa, kamu di organisasi ini bukan apa-apa gitu. Ya. Kayak diremehkan lah, dijauhin juga bahkan sama dia. Bahkan yang lain dikomporin untuk. Iya, betul banget. Gitu deh. Terus itu yang memotivasi, atau karena nggak semua orang bisa seperti kamu deh. Kalau kan ada orang yang memang nggak siap ketika dibully, dan lebih condong ketika mentalnya tidak siap dia akan menghilang. Tapi kan kamu survive ya. Ya, itu Gimana jawabnya gimana? Saya buktikan dengan aksi saya. Buktinya sekarang ini yang dari ucapan dia sebelumnya. Dia bilang kan gimana kalau Amin nanti jadi ketua OSIS bla 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 gitu kan. Saya buktikan sekarang. Iya. Saya buktikan sekarang bahwasannya saya bisa jadi ketua OSIS. Keren. Nah nih, oke. Hei, kamu yang tukang bully. Lihat ya. Nih di podcast nih. Ya. Gak perlu disipil orang, tapi saya pastikan bahwa orang yang hadir ini adalah orang pilihan. Itu dia. Pernah kena korban bully? Belum pernah. Ya. Nggak pernah dibully. Masya Nggak Allah ya. Masya Allah. Nggak pernah dibully. Iya, saya dulu diam-diam aja. Diam-diam aja di rumah. Diam-diam kenapa? Nggak ada ngapa-ngapain gitu. Ya, dulu saya takut buat kayak bersosialisasi sama orang banyak itu, takut aja. Sekarang kan dipaksa untuk bisa bersosialisasi kalau apa ya? Iya, sekarang udah berubah ya. Sekarang saya bisa lebih aktif lagi, nggak banyak diamnya. Kemarin memang lebih banyak diam. Orang tua Iya. juga bilang, ini anakku kenapa? Tapi Jangan sakit gitu. Karena biasa orang tua tuh kalau liatin anaknya kan, lebih baik anaknya pergi keliaran muter-muter sana sini keliling-keliling, tapi kalau dia tiba-tiba tidur diam kan takut, cemas ya. Yang ngeliatin kamu kayak gitu mungkin kali ya, orang tua begini kenapa anakku diam-diam terus, jangan sakit. enggak, tapi saya lebih kayak berteman mungkin itu aja. Saya nggak berani berteman ke orang luar banyak gitu nah.
Apa efeknya ketika kemudian kamu udah lakukan itu? Ya banyak nambah wawasan baru ya, kayak oh ternyata ada orang yang kayak gini, ada orang yang begini. Itu betul-betul kayak oh banyak bikin kaget ya, ada Bikin orang. kaget. Kamu agak sedikit shock melihat dengan beberapa karakter orang gitu. Iya. Contoh sederhana karakter yang hari ini kamu temukan. Iya, gimana ya orang? Temperamen mungkin. Iya, ada yang pemalu juga mungkin kayak wah dulu saya pernah kayak gini nih. Pemalu buat bicara ke orang-orang, terus tuh kayak ada orang yang berani yang bikin saya terinspirasi. Terus kayak ketemu orang yang dibully juga kan, kayak kasihan kok ada ya orang mau bully orang gitu. Padahal nggak ada manfaat ya. Gak ada manfaat. Ya benar sih, gak ada manfaat. Mungkin gini ya, orang yang ngebully itu adalah orang yang tidak memiliki kepercayaan, atau lebih tepatnya dia iri terhadap orang yang dia bully. Lebih ke situ, atau memang coba untuk memperlihatkan eksistensinya dengan cara yang salah. Betul. Dengan cara yang salah. Oke. Bully udah, tidak sekolah udah. Nah, ini bicarain tentang masalah IKN. Nah, ini dia. Oh. KN. Oke. Nah, IKN. Udah pernah ke titik nol? Belum. What? Serius belum pernah ke IKN? Belum sama Belum. sekali. Waktu awal pun enggak pernah. Kalau melintas sepaku pernah. Tapi saya sempat pernah diajak, cuman saya nolak Kenapa? karena saya sakit hari itu. Oh, sakit. Heeh. Kamu nggak pernah sama sekali? Belum. Kamu hidup itu di Penajam aja gitu ya? Iya begitu. Atau enggak? Kamu juga begitu? Hah? Atau pernah keluar nggak sih dari Penajam? Ya paling di pulau-pulau Kalimantan. Udah tahu aja. nggak sih bahwa di KN sana sudah ada Garuda gitu? Sudah tahu. Sudah tahu. Tahunya dari mana? Internet. Dari media sosial. Iya. Sedih kan? Nah, hari ini anak yang hari ini lahir, yang tembuninya ditanam di kabupaten yang jadi ibu kota negara sendiri, itu belum pernah lihat langsung. Dan saya yakin bahwa banyak anak-anak muda yang hari ini ada, dan kita harus peduli tentang IKN. Kenapa? Kita akan jadi penerus di ibu kota Nusantara, dan kalau kita tidak siapkan diri, kita akan jadi penonton di kampung sendiri. Nah, apa yang jadi kecemasanmu? Kecemasan saya itu, menurut saya itu orang-orang asing itu datang semua ke IKN bakal menyaingi anak-anak dari daerah sendiri. Ya, itu itu Ah, kecemasan. Iya, kecemasan saya sih itu. Terus apa yang kamu lakukan? Langkah yang kamu lakukan? Karena kan ini punya tugas ya. Fondasi awal itu kan di kalian deh ya. Jadi karena ya, selanjutnya kan kalian ada nggak yang kamu harapkan dari pemerintah atau pemerintah? Wow. Wow gitu. Nah, itu kecemasanmu ya. Ada nggak yang kamu harapkan? Ya, yang saya harapkan itu lebih baik itu memperkerjakan orang-orang lokal, lebih baik ya memfasilitasi orang lokal daripada mengambil orang-orang dari luar negeri maupun dari luar daerahnya. Oh, Iya. itu. Biar kita nggak punya kesempatan yang sama. Iya, Padahal kualitas betul. kita nggak kalah amat ya. Hmm. Tapi ada juga yang masalah. Kadang orang daerah kita itu ketika dikasih kesempatan ya lebih banyak nyantainya daripada fokus kerjanya. Ada juga, walaupun nggak semua, itu oknum-oknum orang lah. Nah, kalau kamu sendiri, apa yang menjadi kecemasanmu? Gak boleh sama ya. Ya, Apa yang jadi kecemasanmu? Saya udah bilang kan nggak akan ada yang sama. kecemasan ya. Iya, kecemasanmu apa? Ya takut aja nanti ya itu sama. Nggak apa-apa cerita aja ngobrol. Ya takut kayak orang-orang luar nanti yang bakal lebih bekerja di sini daripada kita yang ini, yang Iya. ada di daerah ini. Kayak Nggak terus? sebaiknya ya kalau Ayo, apa Anak yang kamu muda. lakukan? Mhm. seperti anak-anak sekolah, siswa-siswi ini lebih lagi buat belajar giat buat nanti jangan jadi penonton di daerah sendiri, agar orang-orang luar tuh lihat kalau kita tuh bisa juga, nggak cuma mereka yang datang ke sini Ngambil yang berkesempatan di posisi bahwa kita juga dianggap primitif, di sini nggak ada kota, di sini hutan semua gitu. Iya. Sampai di TikTok kan kayak gitu ya. Iya, betul. Seolah-olah Kalimantan itu hutan gitu kan. Mirisnya gitu. Nah, Pak Presiden, Pak Bupati, Pak Gubernur,
nih kecemasan anak-anak yang hari ini menjadi ketakutan kita semua. Tapi yakin dan percayalah, dari proses yang ada kami juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk memantaskan diri. Namun ya kita bisa jadi apa kalau kita juga tidak didorong, karena ada percepatan yang mesti kita lakukan. Kecemasan ini bukan sekedar jadi obrolan biasa, tapi ini sampai ke sendi-sendi generasi penerus. Contoh yang hari ini yang kita hadirkan. IKN di depan mata, kita bisa apa? Tunggu jangan sampai kita jadi penonton di kampung sendiri. Poin paling besar dari hari ini hadirnya 2 orang dari OSIS SMK 2, kita dapat pelajaran penting. Terlepas bicara bahwa bully itu tidak hanya terjadi di lingkaran luar rumah, tapi di sekolah juga terjadi. Dan yang punya tanggung jawab itu bukan cuma sekolah, tapi juga yang punya tanggung jawab itu adalah masyarakat sekolahnya atau teman-teman sekelilingnya, dan juga guru dan semua perangkat-perangkatnya, bahkan orang tua, untuk kemudian bisa sama-sama menjaga. Poin terakhir adalah pesan, jangan sampai ucapanmu yang kamu anggap itu candaan ternyata itu bully. Iya. Kan sering banget Iya, sering. Orang kayak bilang bercanda doang tapi udah nyesek di hati. Iya. Ya, kejadian. Bahkan pernah kejadian gitu ya. Sering gak sih baper gara-gara bahasa? Sering ya, apalagi saya juga orangnya suka overthinking. Iya. Jadi overthinking di era kalian tuh memang sih Gen Z itu ya, Gen Z kan sih? Iya, Gen Z. Gen Z itu memang overthinkingnya tinggi ya? Ya sering. Rata-rata semua itu anak-anaknya overthinkingan semua. Rata-rata. Iya. Jujur deh ya, Yang ini banyak kita saya spill sedikit sebelum masuk ke terakhir. Kalian sadar tidak bahwa sebenarnya kalian itu tergantung dengan media sosial oleh media sosial kalian, Fitra. Kalian itu tergantung. Contoh nih, ngelihat coach yang apa ya, yang kata-kata yang sebetulnya nggak relate, tapi dibuat relate anak aja. Seolah tidak ada yang menyayangiku, dan itu kemudian tidak ada yang menyayangi aku seperti badut atau apa. Itu kan seolah-olah nih. Kemudian itu dijadikan caption, dan itu masuk di cara berpikir kita, sehingga kemudian overthinkingnya jadi. Maka tontonlah yang benar di media sosialmu. Jangan tidak selalu apa yang terjadi dengan kondisi hatimu itu yang benar dalam di media sosialmu. Ya, itu poin yang mesti kita sama-sama pikirkan. Karena media sosial itu kayak 2 mata pisau. Kalau bukan dia mengiris, kita yang akan teriris. Oke? Mungkin itu obrolan singkat. Nanti ke depan saya akan langsung datang ke sekolah. Saya datang ke sekolah, saya akan podcast sambil jalan nanti. Boleh. Ini di sekolah, insya Allah ada waktu kita cek beberapa jurusan di SMK, karena saya dengar SMK ini ya salah satu favorit juga walaupun sekarang ada sekolah favorit ya. Tapi hari ini cukup jadi tempat target anak-anak yang pengen melanjut biasanya ke SMK 2. Terima kasih buat Suci dan Amin udah datang. Ini menjadi sebuah kebanggaan dari Sampul Said. Teman-teman sudah mau duduk dan bercerita, diskusi bareng. Oke, kita masuk di season terakhir. Saya pengen 2 orang spesial ini kasih pesan deh buat anak muda di luar sana. Dari Bapak Ketua OSIS dulu lah, karena yang laki-laki memimpin. Jadi sebenarnya kita sudah menyiapkan ini sebelumnya. Jadi kita berdua ingin menyebutkannya sama-sama barengan. Oke, no problem. Oke, bisa langsung deh. Pesan buat anak muda di luar sana. Untuk anak muda, janganlah menyerah dalam persaingan. Terus berinovasi dan percaya pada diri sendiri. Proses belajar lebih penting daripada hasil akhir. Karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Betul. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.